Ada yang bisa saya bantu? Pak Yoki, gimana cara kita untuk bisa jadi narasumber berbagi praktik baik? Oke, untuk bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik, itu kita harus mendaftar. Nah, pendaftaran itu nanti dilakukan kepada direktorat, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Akan melalui satu sistem informasi, yaitu sistem informasi narasumber berbagi praktik baik. Nanti melakukan pendaftaran di situ. Gitu. Nah Pak Yoki, untuk pendaftarannya sendiri itu kalau yang dulu kan peserta itu berasal dari kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak seperti itu. Nah apakah sekarang itu guru ataupun kepala sekolah yang implementasi kurikulum Merdeka Mandiri juga bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik? Oke, yang bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik untuk angkatan ketiga sekarang itu adalah sekolah penggerak, ya. Kemudian guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi mereka-mereka yang sudah melaksanakan, kan satu semester sudah mereka melaksanakan. Nah, praktik baik mereka yang akan bisa dibagikan kepada teman-teman guru kita. Berarti ini sangat menjawab pertanyaan teman-teman juga ya. Banyak teman-teman kita yang IKM Mandiri Pak, ingin juga menjadi narasumber berbagi praktik baik seperti itu. Ya, sekarang sudah dibuka ya. Nanti persiapan untuk pembukaan itu kalau tidak salah tanggal 1 Maret nanti. Nanti teman-teman silakan mendaftar semua ke situ karena masih banyak di daerah-daerah tertentu di kita masih banyak kekurangan narasumber berbagi praktik baik. Jadi teman-teman kita, guru-guru kita di satuan pendidikan masih banyak butuh ya narasumber berbagi praktik baik. Nah, banyak sekali Bapak Ibu guru bersemangat untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik Pak. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan semangat-semangat ini semakin menurun karena ada salah satu syarat bahwa video praktik baiknya ini harus lolos kurasi. Nah, bagaimana kira-kira mekanismenya agar video ini bisa lolos kurasi, Pak? Oke. Video yang diunggah ya untuk sebagai video berbagi praktik baik itu tidak sembarangan video. Kenapa harus ada kurasi? Karena kan dari sisi konten, substansi, kemudian dari sisi kemediaan, itu harus kita kurasi. Karena narasumber berbagi praktik baik itu adalah satu dari 6 dukungan pemerintah kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga video yang ditampilkan harus betul-betul clear, betul-betul menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Penting ada kurasi untuk melihat sejauh mana materinya sudah inline dengan kurikulum Merdeka, sejauh mana materi ini jauh dari kata miskonsepsi atau dari syarat, ya itu harus dijauhkan dari sana. Jadi kalau ada teman-teman yang mengunggah ya, kemudian tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu tidak bisa kita loloskan karena tidak menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya. Jadi di direktorat ada tim kurasi untuk memvalidasi video-video yang diupload oleh Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, Pak. Betul, kita sudah menyiapkan tim khusus, ya, tim khusus. Kita sudah menyiapkan instrumen khusus untuk mengkurasi video-video dari sisi substansi dan dari sisi kemediaan. Kalau yang lalu-lalu itu kami ada dibekali semacam ada storytell dari video sendiri supaya lulus kurasi itu alur STAR ya Bu ya. Nah apakah itu juga bisa menjadi pedoman atau salah satu tips lulus bagi teman-teman guru kita gitu Pak? Nanti teman-teman narasumber berbagi praktik baik itu nanti akan dibekali oleh tim, akan dibekali oleh tim pengembang. Nah, video yang seperti apa yang baik nanti akan ditampilkan di narasumber berbagi praktik baik. Nah, alur STAR itu mulai dari situasi sampai ke aksi, nah nanti ke result segala macamnya itu nanti akan diberikan. Bahkan sampai nanti teman-teman itu mengembangkan skenario sederhana yang nantinya akan dikembangkan secara mandiri di sekolahnya ya, di satuan pendidikannya untuk bisa menjadi video yang baik. Untuk angkatan kedua itu tahap tingkat kelulusannya lebih banyak dibanding persentasenya lebih banding angkatan ke-1 karena mereka sudah dibekali alur STAR-nya sehingga alur videonya lebih smooth, lebih baik. Untuk mekanisme pendaftaran sampai lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik biasanya memakan waktu berapa lama ya Pak Yoki? Oke.
Untuk mekanisme pendaftaran itu kita buka pendaftaran selama 1 bulan. Jadi nanti teman-teman itu akan mendaftar selama waktu yang sudah ditentukan, tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret ini mereka akan mendaftar sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nanti setelah mereka mendaftar, mekanisme berikutnya adalah proses validasi pendaftaran. Karena nanti di dalam pendaftaran itu teman-teman itu akan mengisikan esai. Esai apa saja sih yang sudah pernah dilakukan di sekolahnya kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Nanti jika itu lolos seleksi saat esainya sudah diperiksa oleh teman-teman, divalidasi, maka teman-teman yang mendaftar itu akan masuk menjadi calon narasumber berbagi praktik baik. Kemudian nanti akan diambil atau didata oleh teman-teman di Satker, di BPGP, BGP di seluruh Indonesia. Didata, kemudian nanti akan dipanggil untuk pembekalan. Ya, untuk pembekalan narasumber berbagi praktik baik, di mana pembekalan ini akan memakan waktu 32 jam pelajaran, ya, 32 jam pelajaran, sehingga nanti akan semuanya dibekali, mulai bagaimana sih menjadi narasumber berbagi praktik baik yang baik, ya, kemudian bagaimana sih teknik untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik, bagaimana sih mengembangkan skenario, bagaimana sih cara mengembangkan video berbagi praktik baik, itu semua akan. Nanti setelah itu selesai, pembekalan selesai, ibu bapak yang sudah dibekali selesai, ibu bapak silakan mengembangkan video berbagi praktik baik. Mengembangkan video, kemudian nanti mengunggah video tersebut di dashboard yang sudah kita siapkan. Barulah proses kurasi dilakukan oleh teman-teman di direktorat dari sisi substansi dan dari sisi media. Jika lolos seleksi, maka di dashboard itu nanti akan kelihatan. Nanti keluar lolos kurasi, kemudian nanti video itu akan tampil di halaman utama dan tampil di PNN. Itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Jadi nanti peserta yang lain, sekolah-sekolah implementasi kurikulum merdeka nyari nih, misalnya, Bu Nova ada di mana ya? Kita cari di dashboard, itu ketahuan. Bu Nova telah mengembangkan berbagi praktik baik kaitannya dengan substansi materi, misalnya kaitannya dengan proyek Praja Pancasila. Nanti akan dicari untuk dijadikan proses belajar. Berarti peserta yang ingin mendaftar itu cukup dengan mempersiapkan video praktik baik saja, Pak? Peserta itu sebetulnya ada 2 yang harus dipersiapkan. Ya, selain video berbagi praktik baiknya, nanti ada cerita praktik baik. Pada saat peserta mengembangkan cerita praktik baik, itu sebetulnya sama dengan video, hanya dalam bentuk deskripsi. Deskripsi cerita yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman, oh ternyata berbagi praktik baik itu tidak hanya melalui video saja, tetapi ada cerita berbagi praktik baik melalui deskripsi cerita dari apa yang sudah dilakukan yang akan menjadi bahan belajar untuk teman-teman yang lain. Dan ketika mengupload video itu Pak, ada salah satu syarat juga mungkin bahwa video tersebut harus dikomentari, harus mendapat chat, info balik di dalam video praktik baik tersebut. Sehingga ketika video itu kita unggah, lalu link YouTube kita itu diunggah, harus ada yang komentar. Apa bisa begitu Pak? Atau bagaimana Pak? Iya, nanti di dashboard, di dashboard Ibu Bapak itu nanti akan ada gamifikasinya. Jadi semakin banyak video itu dikomentari, semakin banyak video itu disukai, semakin banyak video itu di-share, itu akan menjadi nilai plus untuk video tersebut, ya. Jadi nanti video tersebut itu mempunyai apa ya istilahnya dampak yang besar kepada guru dan kepala sekolah kita. Nanti ibu bapak juga bisa membuat testimoni kaitannya video tersebut. Ya ada testimoninya dan itu testimoninya nanti kita siapkan di dashboard. Jadi testimoni itu deskriptif sederhana kaitannya dengan video apa yang sudah ibu bapak kembangkan. Jadi komentar-komentar tersebut harus yang positif ya? Betul. Ataukah yang negatif juga bisa dikomentari supaya video tersebut layak untuk lolos kurasi. Yang negatif atau yang kurang dari video tersebut bisa dikomentari atau tidak boleh Pak? Oke. Video yang akan tampil itu adalah video yang sudah lolos kurasi. Jadi video yang belum lolos kurasi itu tidak akan ditampilkan di dashboard.
Jadi itu hanya muncul di dashboardnya usernya saja, narasumbernya saja. Jadi nanti ada 3 kategori, ada kategori lulus, tidak lolos, dan perbaikan. Nah, yang lolos ini nanti akan otomatis masuk ke dashboard utama. Oh begitu Pak. Jadi yang komentar itu pasti sudah diketahui juga oleh tim kurasinya tersebut, sehingga yang komentarnya negatif tentang, kan ada nih Pak, kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti ada yang mendukung, ada yang mensupport dan lain sebagainya, dan pasti ada komentar-komentar, kan haknya orang. Nah ketika mereka mengomentari hal yang negatif, kira-kira bagaimana dari pihak kurasinya Pak? Oke, kalau kita lihat komentar negatif itu adalah merujuk kepada substansi yang tidak sesuai, merujuk pada substansi yang menyatakan bahwa substansinya miskonsepsi, itu akan menjadi poin khusus untuk tim kurasi untuk tidak meloloskan. Harapannya video yang akan didaftarkan kepada narasumber berbagi praktik baik itu masih di private dulu, tidak untuk ditampilkan dulu ke khalayak ramai. Tetapi kalau video itu sudah lolos kurasi, baru boleh dipublik. Ya. Nah, sepertinya Bu Nova ini udah semakin semangat ingin daftar nih Pak. Kira-kira supaya lebih semangat lagi, kita berikan semacam gambaran nih ke Ibu Novanya, apa saja manfaat dari menjadi narasumber berbagi praktik baik gitu Pak. Oke, kalau kita lihat dari manfaat itu adalah bagaimana kita bisa maju bersama. Ya. Misalnya ada satu sekolah, misalnya sekolahnya Bu Nova nih, sekolahnya Bu Nova itu mempunyai praktik baik yang sangat baik yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Sehingga sekolah-sekolah yang lain memiliki level yang sama dengan sekolahnya Bu Nova. Itu harapan kita. Jadi memang harapan kita, harapan kementerian adalah bagaimana sekolah-sekolah kita itu memiliki standar yang sama. Ya, standar pemahaman yang sama. Jangan sampai ada yang satu yang jomplang paham, ada yang satu lagi yang nggak paham gitu ya, pada saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu harapannya. Yang kedua, Bu Nova bisa membuat jejaring, ya, membuat jejaring komunitas untuk belajar bersama. Itu kekuatan yang yang akan diharapkan ke depannya. Terus peran dinas pendidikan itu apa ya Pak? Oke. Dinas pendidikan itu kan stakeholder yang memiliki sebetulnya guru, kepala sekolah itu kan yang punya dinas pendidikan ya, secara otomatis. Nah, dinas pendidikan itu akan mengizinkan, mengetahui peran ibu bapak guru dan kepala sekolah saat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nanti di sistem informasi itu ada login khusus untuk dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan itu akan melihat kabupaten kota misalnya akan melihat sebaran narasumber saya itu ada di mana saja. Gurunya, kepala sekolahnya telah berbagi kemana saja. Itu peran dinas pendidikan itu nanti akan besar ya untuk untuk menjadikan bahan arah kebijakan berikutnya. Nah, kepala sekolah di sekolah masing-masing ini biasanya banyak juga guru bersemangat untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik ini. Kira-kira bagaimana kepala sekolah sebaiknya melakukan untuk menjawab animo daripada Bapak Ibu guru yang ingin menjadi narasumber, Pak? Kalau saya sih lebih senang kalau kepala sekolah itu open ya. Kepala sekolah open, melihat potensi guru-gurunya untuk bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik, berbagi kepada sekolah-sekolah yang lain. Izinkan, kemudian asal satu syaratnya memang jangan sampai meninggalkan kelas. Anak peserta didik kita tetap jadi nomor satu. Menjadi narasumber berbagi praktik baik adalah hal yang baik, tetapi menjadi guru di kelas itu yang utama. Ke depan narasumber berbagi praktik baik itu bisa dimanfaatkan sebagai narasumber untuk sekolah-sekolah yang IK mandiri seperti itu ya Pak. Dan yang diberikan itu tidak terkait dengan video praktik baik yang lulus kurasi saja. Karena banyak sekali ya Bu ya hal-hal yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Apakah boleh juga misalnya seperti saya kemarin lulus kurasi video tentang pembelajaran pendiferensiasi. Nah, ketika satu sekolah ingin mendapatkan informasi tentang menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka, apakah saya bisa untuk menjadi narasumbernya seperti itu? Dinas Pendidikan sudah tahu nanti sebarannya. Mereka sudah akan diberikan dashboard khusus untuk sebaran narasumber berbagi praktik baik di wilayah binaannya. Nah,
Kemudian bagaimana sih kalau saya misalnya lulusnya di narasumber berbagi praktik baik kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya yang namanya narasumber berbagi praktik baik itu sebetulnya kan pada saat mereka menampilkan video berbagi praktik baiknya itu kan sebetulnya contoh, ya contoh. Nah itu sebetulnya boleh, ya boleh selama aktivitas yang dilakukan, substansi-substansi yang diberikan itu tidak keluar dari substansi kurikulum merdeka dan tidak miskonsepsi. Jadi banyak video-video contoh, video-video inspirasi itu yang bisa dijadikan contoh buat kita semua. Iya. Sepertinya ada tabrak peran begitu Pak. Bisa saya mendapatkan informasi tentang peran Dinas Pendidikan, lalu BPMP, lalu sekarang lagi ada BGP, dan mereka ini semua berkontribusi untuk pengembangan narasumber berbagi praktik baik ini dan sekolah penggerak maupun kurikulum merdeka. Tetapi kenyataan di lapangan ini kita melihat seperti ada peran-peran yang saling tabrak Pak. Bisa mendapatkan informasi sehingga kami bisa tahu Pak. Narasumber berbagi praktik baik itu adalah salah satu dari 6 dukungan pemerintah kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, narasumber berbagi praktik baik adalah wilayahnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Untuk mempersiapkan, untuk melakukan pembekalan, itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal GTK melalui satker-satker di bawah GTK, BBGP, BGP. Nah, kemudian bagaimana peran BPMP, teman-teman BPMP? BPMP itu nanti akan melalui mekanisme pertemuan-pertemuan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan. Ya, teman-teman di Dinas Pendidikan, kemudian berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, kaitannya sebaran, kaitannya berapa banyak sih sekolah yang sudah terimplikasi oleh narasumber berbagi praktik baik. Jadi secara tusi, narasumber berbagi praktik baik itu pembekalannya, semua penyiapannya ada Direktorat Jenderal GTK. Tetapi untuk teman-teman di BPMP di bawah Direktorat Jenderal PAUD Dasmen itu lebih pada advokasi ke teman-teman Dinas Pendidikan. Bagaimana peran narasumber nanti ke depannya, bagaimana mereka mengadvokasi, memperkuat jejaringnya, itu peran dari BPMP. Nah, Dinas itu nanti perannya adalah bagaimana mereka secara kebijakan memberikan dukungan yang sangat besar kepada narasumber berbagi praktik baik di wilayah binaannya. Begitu. Kalau di Dinas Pak, kalau di Dinas Pendidikan ada kurikulum dan ada GTK Pak. Yang berperan di dalam perekrutan itu adalah GTK. Sementara kurikulumnya ini fungsi atau perannya seperti apa Pak? Sebetulnya kalau kita bicara sumber daya ya, sumber daya, narasumber berbagi praktik baik, maka itu akan ada di bidang GTK, bidang GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tetapi kalau bidang kurikulum itu kan kaitannya dengan bagaimana implementasi kurikulum merdekanya. Tetapi bagaimana kita melibatkan banyak guru, kita melibatkan banyak kepala sekolah dalam kaitannya narasumber berbagi praktik baik, itu masuknya di GTK. Dan bagusnya adalah bagaimana kolaborasi antara teman-teman di bidang GTK dan teman-teman di bidang kurikulum. Karena kurikulumnya itu di kurikulum merdekanya itu bagian dari bagian kurikulum, tetapi bagaimana penggerakannya guru dan kepala sekolah itu ada di bidang GTK. Jadi harusnya berkolaborasi. Nah, satu lagi yang saya mau tanya Pak, apakah bisa kepala sekolah tidak mengizinkan misalnya ada guru yang lolos jadi narasumber praktik baik, tetapi karena tugasnya di lapangan begitu padat, kepala sekolah tidak mengizinkan dia untuk melakukan kegiatan apabila dipanggil Pak? Oke, itu sebetulnya hak prerogatif ya, hak prerogatif kepala sekolah sebagai pimpinan. Ya, pimpinan sudah bisa melihat, pimpinan sudah bisa menganalisis bagaimana kebutuhan di lapangan. Jika memang itu nantinya akan menyulitkan atau membuat ekosistem pembelajaran di kelas di sekolah itu menjadi terganggu, kepala sekolah bisa melakukan hal sesuai dengan hasil analisisnya. Jadi Pak Yogi, saya sebagai kepala sekolah harus selektif juga melihat guru-guru yang ada di sekolah saya misalnya. Tetapi saya juga tidak boleh menghambat
untuk pengembangan profesional guru. Seperti itu, tetapi beban mengajar di sekolah menjadi tanggung jawab utama karena dampaknya adalah kepada peserta didik. Kalau saya sih Bu Vero di sekolah itu untuk kegiatan praktik berbagi praktik baik saya itu memang di luar jam pelajaran, dan komunitas-komunitas belajar yang telah mengundang itu memang selalu menanyakan jadwal kepada kita yang diundang sebagai narasumber. Jangan sampai kita memberikan berbagi praktik baiknya di jam pelajaran itu sih Pak, sehingga memang kepala sekolah kami sangat mendukung sekali kegiatan ini. Ya, betul. Jadi yang diutamakan itu tetap peserta didik. Ya, jangan sampai kita mengorbankan peserta didik kita dengan kita pergi kemana-mana, muter gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang disarankan itu aktivitas-aktivitas berbagi praktik baik itu adalah di waktu-waktu di mana kelas itu sudah selesai. Baik itu di hari-hari biasa ya, kelas selesai, atau di hari-hari weekend. Biasanya teman-teman itu banyak melakukan di hari-hari weekend, Sabtu, Minggu, itu mengadakan perkumpulan. Nah, jangan dilupakan komunitas di dalam sekolah. Karena komunitas di dalam sekolah itu yang menggerakkan adalah narasumber-narasumber berbagi praktik baiknya itu sendiri. Jangan berkeliling di luar sekolah, tetapi di dalam sekolahnya dilewat atau terbengkalai. Setuju Pak. Ya betul, sangat setuju sekali, dan itu memang sudah kita terapkan di sekolah masing-masing Pak melalui in-house training. Wah, luar biasa diskusi kita pada hari ini Bu Nova. Sudah semangat menjadi narasumber berbagi praktik baik? Mantap. Nah, semoga kepala sekolah dan rekan guru lainnya yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah juga semakin siap mengikuti pembekalan jadi calon narasumber berbagi praktik baik dengan mengikuti proses seleksinya.